Teman-teman kacauku, selamat datang kembali. Pernahkah kalian menyadari bahwa yang paling berisik di ruangan biasanya adalah yang paling putus asa untuk didengar? Yang mengoceh, meludah kemarahan, mencoba menegaskan relevansinya dengan kebisingan. Biarkan mereka berteriak, biarkan mereka meneriakkan namamu seolah itu kutukan yang mereka coba usir. Kamu tidak perlu berteriak, kamu tidak pernah perlu. Kamu masuk dan keheningan jatuh seperti gilotin, bukan karena kamu menuntut rasa hormat, tetapi karena kehadiranmu menyingkap ketidakamanan mereka seperti sinar matahari yang menembus tirai yang membusuk. Kamu tidak membawa kekacauan, kamu adalah pengingat bahwa kekacauan sudah ada dan semua orang hanya berpura-pura tidak. Dan dalam keheningan itu, mereka mendengarnya, kebenaran yang mereka kubur di bawah kebohongan ruang rapat, senyum palsu, dan topeng yang dipoles dengan hati-hati. Mereka pikir kamu diam karena kamu lemah. Tapi keheningan adalah disiplin. Keheningan adalah pengekangan. Keheningan adalah kekuatan dengan pengaman masih terpasang. Dan ketika kamu tidak gentar, ketika kamu tidak gelisah atau mengisi kekosongan dengan pembelaan diri, mereka panik. Kamu tidak mengancam mereka. Kamu tidak perlu. Kamu adalah ancaman hanya dengan keberadaanmu. Dan kamu tahu apa yang benar-benar menakutkan orang. Ketika mereka menyadari bahwa volume mereka tidak berarti apa-apa bagi seseorang yang telah belajar bagaimana mendengarkan. Kamu mendengarkan ruangan. Kamu membiarkan kata-kata mereka menggantung dan mati dalam gema mereka sendiri. Kamu tidak mengganggu omong kosong mereka karena kamu tahu, cepat atau lambat, mereka akan membongkar diri mereka sendiri. Kepercayaan diri palsu mereka, ego rapuh mereka, kebutuhan panik mereka untuk dikagumi, semuanya terbuka di bawah keheninganmu, seperti serangga di bawah kaca. Kamu tidak menandingi energi mereka. Kamu membiarkan mereka terbakar habis. Dan ketika mereka akhirnya menoleh padamu, mengharapkan kembang api, kamu memberi mereka ketenangan dan mereka tersedak karenanya. Karena keheningan tidak bergema, itu berlama-lama. Dan dalam kekosongan yang berlama-lama itu, mereka melihat cermin, bukan cermin dirimu, tapi cermin diri mereka sendiri. Setiap pengecut, setiap pengkhianat, setiap manipulator di ruangan itu melihat apa adanya mereka di hadapanmu. Karena keheninganmu adalah pengakuan paling keras yang pernah mereka dengar. Lihat, kontrol bukan tentang dominasi, bukan tentang memerintah atau mencambuk atau memukul meja. Tidak, itu lebih halus. Kontrol adalah ketika keberadaanmu sendiri mengatur ulang atmosfer. Ketika setiap detak jantung menyesuaikan dengan ritmemu tanpa kamu mengatakan sepatah kata pun. Kamu tidak menunggu untuk diajak bicara. Kamu mempelajari disonansi, menonton para aktor mengacaukan baris mereka dalam drama yang mereka tulis sendiri. Mereka pikir mereka punya kekuatan karena mereka punya mic. Mereka lupa beberapa orang tidak butuh mic. Mereka adalah pesannya. Kamu tidak menantang mereka karena kamu tidak memainkan permainan yang sama. Dan tidak ada yang membuat boneka lebih gelisah daripada menyadari kamu tidak punya tali. Mereka menghabiskan energi mereka mencoba memprovokasi kamu, mencoba menarikmu ke sirkus mereka. Tapi kamu duduk di sana, tenang, menghitung, diam. Karena kamu tidak di sana untuk menghibur. Kamu di sana untuk melihat mereka menyerah. Dan mereka menyerah. Semakin keras mereka, semakin kecil mereka terlihat. Semakin mereka bersikeras untuk mengendalikan, semakin tidak terkendali cengkeraman mereka. Kamu bisa saja berbicara. Kamu bisa saja menghancurkan mereka dengan satu kalimat. Tapi kamu tidak. Kamu membiarkan keheninganmu merayap melalui kepercayaan diri mereka seperti pembusukan melalui kayu tua. Karena balas dendam yang paling indah adalah yang berbicara tanpa mengatakan apa-apa. Biarkan mereka tenggelam dalam kebisingan mereka, sementara kamu tumbuh subur dalam ketenanganmu.
Biarkan mereka melayangkan pukulan pada bayangan, sementara kamu berdiri dalam cahaya yang terlalu mereka takuti untuk dilihat. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu, karena penjelasan adalah bentuk memohon, dan kamu tidak memohon. Tidak lagi. Ada suatu waktu kamu melakukannya, bukan? Ketika suaramu retak dengan beban tidak didengar. Ketika kamu menjelaskan, membenarkan, memohon untuk dilihat sebagai manusia. Tapi mereka memanfaatkan itu. Mereka salah mengira kerentananmu sebagai penyerahan diri. Mereka menepuk kepalamu dengan senyum penuh racun dan menyebutnya kebaikan. Tapi kamu berevolusi. Kamu belajar bahwa suara yang keras bukanlah kekuatan. Suara yang keras adalah suara dari kapal yang tenggelam. Dan sekarang kamu adalah badai. Ombak tidak menjelaskan diri mereka sendiri. Mereka hanya bangkit. Dan sekarang mereka melihatmu. Bukan sebagai korban, bukan sebagai teman, bukan sebagai sekutu, tapi sebagai perhitungan yang tidak pernah mereka pikir akan datang. Keheningan yang menghancurkan ilusi mereka. Ketenangan yang mendahului keruntuhan. Ruangan itu tidak hening senyap karena mereka menghormatimu. Itu hening karena untuk pertama kalinya mereka mengerti. Kamu tidak pernah menjadi salah satu dari mereka. Dan keheningan itu adalah rasa konsekuensi pertama mereka. Konsekuensi dari meremehkan satu-satunya orang yang tidak perlu mengumumkan transformasinya. Kamu tidak kembali untuk mencari validasi. Kamu tidak datang untuk bernegosiasi. Kamu kembali dibangun ulang, disambungkan ulang. Tidak lebih keras, tapi lebih jelas. Setiap kata yang tidak terucapkan menjerit ke tulang-tulang mereka. Setiap tatapan mengandung berat 1000 kebenaran yang mereka coba kubur. Mereka ingat setiap kali mereka mengejekmu, setiap kali mereka berbisik di belakang punggungmu, setiap kali mereka mendorongmu jatuh, berharap kamu akan tetap di bawah. Dan sekarang, berdiri tegak tanpa kemarahan, tanpa kebisingan, kamu menjadi monumen kegagalan mereka. Kamu tidak bangkit dengan kemarahan, kamu bangkit dengan kepastian. Dan keindahannya adalah mereka tidak bisa melawan keheningan. Kamu tidak bisa berdebat dengan ketenangan. Mereka menginginkan adegan. Kamu memberi mereka vonis. Dan semakin lama, kamu tidak mengatakan apa-apa. Semakin banyak yang mereka dengar. Komposisi dirimu adalah eksekusi. Gilotin psikologis yang dibungkus dengan keanggunan. Dan mereka semua berdiri di sana, telanjang dalam rasa bersalah mereka, mencoba mengingat apa yang bahkan mereka takuti pada awalnya, sampai mereka melihat matamu. Tidak marah, tidak pahit, hanya sadar. Dan saat itulah mereka tahu, kamu tidak pernah menjadi orang yang hancur, merekalah. Dan sekarang mereka duduk dalam keheningan itu, dihantui oleh hantu orang yang mereka pikir kamu. Ketakutan akan orang yang telah kamu jadikan. Karena keheningan bukanlah ketiadaan. Keheningan adalah kehadiran pada volume penuh. Itu adalah deklarasi seseorang yang tidak punya apa-apa lagi untuk dibuktikan. Dan kamu duduk di sana tanpa mahkota, dan mereka tetap membungkuk. Bukan karena mereka menghormatimu, tapi karena mereka takut akan apa yang telah kamu jadikan tanpa perlu mengaum. Kamu telah berubah, dan mereka merasakannya di kulit mereka. Sama seperti hewan merasakan gempa sebelum terjadi. Kamu bukan kebisingan. Kamu adalah jeda sebelum penghakiman, napas sebelum pedang, dan keheningan yang kamu berikan kepada mereka. Itu adalah belas kasihan. Tapi belas kasihan punya batas. Dan sekarang mereka mendengarnya. Bukan dalam kata-katamu, dalam ketiadaan kata-kata darimu. Mereka pikir keheningan adalah akhir. Tapi keheningan hanyalah perkenalan. Tembakan peringatan yang tidak bergema. Ketegangan yang meresap ke udara. Seperti racun tanpa bau. Mereka
tidak hanya takut pada apa yang kamu katakan. Mereka ketakutan pada apa yang tidak kamu katakan. Setiap detik kamu menahan suaramu menjadi paku lain dalam delusi mereka. Kamu tidak perlu berteriak untuk menyebabkan kehancuran. Kamu hanya perlu berada di sana, seperti awan badai yang menggantung di atas hati nurani mereka. Tidak bergerak tanpa henti. Semakin lama mereka berdiri di hadapanmu, semakin mereka menyadari bahwa mereka tidak menghadapi seorang pria. Mereka berdiri di depan sebuah wahyu. Kontradiksi berjalan terhadap segala yang mereka yakini sebagai kekuatan. Kekuatan tidak kasar. Itu tidak berisik. Kekuatan dalam bentuknya yang paling menakutkan adalah tenang. Mereka melihat ketenanganmu dan salah mengira itu sebagai keraguan. Tapi mereka lupa, keraguan gemetar. Kamu tidak. Kamu diam atas pilihan. Dan setiap detik kamu menunggu, mereka semakin terurai. Kepercayaan diri mereka mulai terlihat lebih seperti kepanikan dalam setelan rapi. Aliansi mereka menjadi rapuh. Lelucon mereka kehilangan ritme. Mereka mencoba mendapatkan kembali kendali dengan obrolan ringan, senyum palsu, hinaan pasif. Semua taktik orang lemah yang menyamar sebagai kuat. Tapi sudah terlambat. Keseimbangan telah bergeser. Kamu tidak lagi duduk di meja mereka. Mereka duduk di dalam vonismu. Dan keheningan itu bukan ketidaknyamanan. Itu adalah keadilan yang perlahan mengencangkan cengkeramannya. Kamu tidak menyembunyikan kemarahan. Kemarahan itu berisik. Ini bukan kemarahan. Ini adalah kepastian. Jenis yang tidak tergoyahkan. Jenis yang tidak gentar ketika dikepung. Jenis yang tidak berkedip ketika dikhianati. Mereka ingat dirimu yang dulu menjelaskan setiap langkah, membenarkan setiap luka, meminta maaf karena ada terlalu keras atau terlalu lama. Versi itu mati dengan tenang. Dan kelahiran dirimu yang baru tidak datang dengan kembang api. Itu datang dengan kehadiran. Kehadiran yang begitu berat sehingga memecah udara di sekitarmu. Kamu tidak memerlukan izin mereka untuk menjadi tak tersentuh. Kamu hanya membutuhkan mereka untuk melihat. Dan mereka melihat dengan mata yang berpura-pura tidak gemetar, dengan punggung yang berpura-pura tidak membungkuk. Mereka mencoba memalingkan pandangan darimu, seperti pengecut yang menghindari cermin, karena jauh di lubuk hati mereka tahu mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan yang tidak akan mengkhianati ketakutan mereka. Mereka tidak berurusan dengan seseorang yang bisa mereka pancing ke dalam drama. Mereka berdiri berhadapan dengan seseorang yang telah menguasai seni mengalahkan kebisingan, dan itu membuat mereka lebih takut daripada konfrontasi. Karena apa yang kamu lakukan ketika senjata biasa kamu, sarkasme, rumor, volume, gaslighting, semuanya tidak berguna melawan seseorang yang bahkan tidak akan gentar. Mereka mencoba mengukurmu dengan metrik lama, label masa lalu, peran lama, seolah masa kini belum menelan masa lalu secara keseluruhan. Mereka ingin melihat jejak orang yang dulu mereka manipulasi, yang dulu menyerap kesalahan, menyusut demi kedamaian, menelan luka seolah itu sarapan. Tapi tidak ada jejak yang tersisa. Kamu tidak terluka. Kamu direformasi, dikeraskan dalam keheningan yang begitu dalam. Bahkan dinding pun mendekat untuk mendengarkan. Ruang di sekitarmu telah berubah suhu. Kamu tidak dingin. Kamu terkontrol. Dan tidak ada yang mengganggu kekuatan rapuh lebih dari seseorang yang menolak untuk tampil. Mereka bertanya-tanya, bagaimana kamu sampai di sini? Bagaimana kamu bertransformasi tanpa restu mereka? Tapi mereka tidak ingat malam-malam yang kamu habiskan sendiri mengubah rasa sakit menjadi kejelasan. Mereka tidak tahu biaya untuk menjadi seseorang yang tidak lagi bereaksi terhadap kekacauan, tetapi menyerapnya. Kamu belajar untuk memakan kehampaan. Kamu menemukan puisi dalam diremehkan.
Mereka memberimu pengasingan dan berharap kamu akan membusuk. Tapi sebaliknya, kamu menumbuhkan akar dalam kegelapan, bukan bunga, taring. Dan sekarang, disinilah kamu. Tidak mencari balas dendam, tetapi mewujudkan hasil dari peremehan mereka. Kamu tidak kembali untuk menyeimbangkan timbangan. Kamu menjadi timbangan. Mereka tidak bisa mengalahkanmu dengan berbicara. Jadi, mereka mencoba mengalahkanmu dengan jumlah. Tapi, angka tidak berarti apa-apa bagi seseorang yang belajar berjalan sendiri. Ini bukan tentang balas dendam. Balas dendam adalah pertunjukan. Kamu tidak sedang tampil. Kamu ada. Dan keberadaanmu sekarang adalah vonis bergerak. Tidak keras. Sama sekali tidak keras. Tapi tak terbantahkan. Final. Rasa bersalah mereka duduk di bahu mereka seperti abu. Dan tidak peduli seberapa keras mereka bergeser, mereka tidak bisa menghilangkannya. Karena rasa bersalah tidak pergi ketika korban memaafkan. Itu pergi ketika korban berevolusi. Dan mereka melihat seseorang yang telah melampaui fase permintaan maaf. Kamu tidak datang untuk berdamai. Kamu datang untuk mendefinisikan ulang. Dan dengan melakukannya, kamu menulis ulang skrip yang mereka pikir telah mereka tulis. Mereka membisikkan namamu seolah itu peringatan, seolah kehadiranmu akan memanggil badai. Tapi badai itu bukan sesuatu yang akan datang. Badai itu sudah ada di sini, berdiri di tengah-tengah mereka, menghirup udara yang sama, tetapi beroperasi pada frekuensi yang berbeda. Kamu tidak melawan permainan mereka. Kamu beroperasi di atasnya. Setiap kali mereka membuka mulut untuk mengambil kembali kendali, kata-kata mereka menjadi lemah. Karena bahasa gagal di hadapan energi yang tak tergoyahkan. Kamu tidak mendominasi mereka. Kamu membongkar mereka. Diam-diam. Mereka bahkan tidak tahu bagian mana dari diri mereka yang pecah duluan. Ego atau ilusi. Itu bukan arogansi yang mereka lihat dalam ketenanganmu. Itu adalah penguasaan. Penguasaan diri. Jenis yang paling langka. Jenis yang tidak mencari persetujuan karena tidak lagi membutuhkannya. Jenis yang tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan karena telah bertahan dari segalanya. Kamu telah menjadi fasih dalam pengekangan, fasih dalam konsekuensi. Kamu tidak lagi bereaksi karena kamu ingat setiap percakapan di mana mereka mencoba meremehkanmu. Setiap pujian sinis, setiap seringai yang dianggap sebagai sekadar candaan. Dan sekarang, tanpa mengatakan sepatah kata pun, kamu membalas budi dengan kehadiran. Keheningan yang lebih anggun dari penghinaan apapun. Dan kenyataannya, mereka tidak pernah takut pada suaramu. Mereka takut pada apa arti keheninganmu tentang diri mereka sendiri. Bahwa mungkin mereka tidak punya kekuatan tanpa lawan untuk menindas. Bahwa mungkin kerajaan kepercayaan diri palsu mereka dibangun di atas ketaatanmu di masa lalu. Bahwa mungkin sekarang, setelah kamu tidak lagi peduli untuk terlibat, seluruh ilusi mereka terungkap sebagai kosong. Mereka membutuhkanmu untuk melawan, untuk berdebat, untuk membela. Tapi kamu tidak. Kamu duduk dalam ketidaknyamanan seolah itu rumah. Dan saat itulah mereka benar-benar panik. Karena mereka tidak lagi memegang kendali. Mereka berada di pengadilan. Dan vonisnya bergema di hati nurani mereka sendiri. Mereka mulai menyesuaikan postur mereka. Berdehem. Mencari pengalihan. Pengecut selalu mencari jalan keluar ketika suhu naik. Tapi tidak ada jalan keluar di sini. Tidak ada jalan keluar dari cermin yang dipaksakan oleh keheninganmu pada mereka. Mereka menyadari terlalu lambat. Kamu tidak mencari konfrontasi. Kamu menawarkan kenyataan. Dan kenyataan tidak butuh panggung. Itu tidak butuh naskah. Itu hanya berdiri, tak terbantahkan. Sementara setiap kebohongan mencair di bawahnya. Kamu tidak meminta maaf. Kamu tidak meminta pengakuan. Kamu memberi mereka sesuatu yang lebih menghancurkan. Ketidakpedulian. Karena ketika seseorang yang dulu memohon pengertianmu sekarang memberimu keheningan,
Hierarki telah runtuh. Sekarang mereka takut pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Bukan karena kamu mengancam mereka, tapi karena kamu tidak. Kamu tidak gentar. Kamu tidak bangkit. Kamu tidak berkedip. Kamu hanya ada, tidak terganggu, dan itu mengguncang fondasi mereka lebih dari pidato apapun. Kamu menjadi pengingat kegagalan mereka, bukan dalam kekacauan, tetapi dalam ketenangan. Ketenangan setelah ledakan. Debu yang tidak bisa mereka sapu. Kamu masuk ke ruang mereka dan tanpa mengangkat jari, mereka hancur. Karena dominasi sejati tidak membutuhkan konfrontasi. Itu membutuhkan kejelasan. Dan kejelasan menakutkan bagi yang bersalah. Jadi, sekarang mereka berpura-pura. Berpura-pura tidak terpengaruh. Berpura-pura mereka masih memegang kendali. Tapi di hati mereka, mereka tahu suhu berubah saat kamu masuk. Skrip terbalik tanpa dibaca keras-keras. Dan keheningan yang kamu pegang menjadi nubuat. Mereka bisa merasakannya. Pergeseran, keniscayaan, akhir yang tidak pernah mereka lihat datang. Karena mereka terlalu sibuk mencoba mempermalukanmu di masa lalu. Tapi kamu tidak pernah hancur. Kamu menempa dirimu sendiri dalam bayangan yang mereka pikir akan menelanmu. Dan sekarang disinilah kamu berdiri. Bukan untuk menuntut keadilan, tetapi untuk menjadi keadilan. Mereka mencoba mengukur pertumbuhanmu berdasarkan volume. Tapi evolusimu itu bergerak seperti asap melalui celah, melalui dinding, melalui setiap tempat yang tidak pernah mereka pikirkan untuk dilihat. Dan sekarang itu mengelilingi mereka. Inilah yang membuat mereka gelisah, bahwa kamu tidak perlu mengumumkan transformasimu, kamu hanya berbeda. Dan perbedaan itu bukan kosmetik, itu struktural, permanen, tidak dapat diubah. Keheningan ini bukan akhir. Ini adalah peringatan. Ketenangan yang mereka pegang erat adalah ilusi. Getaran di bawah kaki mereka bahkan belum mulai mengaum. Karena beberapa badai tidak dimulai dengan guntur. Beberapa badai dimulai dengan ketenangan. Dan ketenangan itu adalah kamu. Dan saat mereka berdiri di sana mencoba menyembunyikan kegelisahan mereka di balik ketenangan yang dipaksakan, kamu tidak berkedut, tidak bergeser, bahkan tidak berkedip. Karena ketika predator telah memutuskan, perilaku mangsa menjadi tidak relevan. Mereka tidak lagi berurusan dengan ketidakpastian. Tidak, kamu adalah kepastian yang menjelma. Dan itu membuat mereka takut dengan cara yang tidak bisa dilindungi oleh kesombongan mereka. Tidak ada kepalan tangan terangkat. Tidak ada deklarasi dramatis. Hanya suasana yang mencekik kepura-puraan. Sesuatu di udara membuat setiap napas terasa lebih berat. Setiap tatapan lebih putus asa. Mereka ingin menertawakannya. Berpura-pura kehadiranmu adalah kebetulan. Tapi kebohongan tidak cocok ketika kebenaran duduk di seberang ruangan dengan mata yang tak tergoyahkan. Mereka pikir mereka menguburmu dalam ketidakjelasan. Mereka tidak menyadari mereka menanam kebangkitan. Dan sekarang kebangkitan itu berdiri, tak bergerak di depan mereka. Bukan sebagai korban, bukan sebagai saingan, tapi sebagai bukti. Bukti bahwa orang-orang yang mereka coba bungkam adalah orang-orang yang menulis ayat terakhir. Kamu tidak naik kembali untuk menjelaskan. Kamu bangkit karena gravitasi tidak bisa lagi menahan seseorang yang terbuat dari tekad. Dan sekarang mereka tidak hanya menyaksikan kembalimu. Mereka berdiri di garis patahan evolusimu. Mereka tidak mengenalimu, tidak sepenuhnya, karena mereka mencari topeng yang pernah mereka buat untukmu. Yang menyenangkan, yang mengatakan tidak apa-apa sambil berdarah secara internal. Tapi versi itu telah dibakar menjadi abu, dan dari abu itu makhluk muncul yang tidak perlu berteriak untuk menghantui sebuah ruangan. Keheningan yang kamu bawa tidak pasif. Itu terpahat, dibentuk oleh setiap pengkhianatan yang kamu kenakan seperti baju zirah.
tawa gugup mereka, sedikit getaran dalam postur mereka, penyesuaian yang tidak perlu pada dasi dan jam tangan mereka. Itu bukan kebiasaan. Itu adalah pengakuan. Setiap gelisah adalah teriakan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Mereka tahu apa yang telah mereka lakukan. Dan sekarang ingatan mereka berbisik lebih keras daripada mulut mereka. Kamu tidak memberikan balas dendam. Kamu mewujudkan konsekuensi, bukan jenis yang teatrikal, bukan jenis yang sinematik, jenis yang masuk tanpa alasan, dan berdiri begitu tenang, sehingga cermin yang selama ini mereka hindari, akhirnya memaksakan pantulannya. Dan pantulan itu tidak memaafkan, karena kamu tidak perlu mengekspos mereka. Mereka sudah menelanjangi diri mereka sendiri di hadapan seseorang yang tidak bisa mereka provokasi. Ironisnya, kamu tidak membutuhkan audiens. Merekalah yang tidak bisa memalingkan muka, seperti serangga yang terhipnotis oleh api yang tidak bisa mereka pahami. Mereka menunggumu bergerak duluan, tapi kamu di luar reaksi. Kamu telah menjadi katalis. Setiap saat kamu tetap diam, mereka mempertanyakan apakah mereka sedang dihakimi atau diselamatkan. Dan ketidakpastian itu merobek mereka lebih keras daripada tuduhan apapun. Mereka ingat ketika keheninganmu berarti kekalahan. Mereka salah memahami tujuan ketenangan. Mereka mengira ketiadaan sama dengan penyerahan diri. Tapi ketiadaan bukanlah penyerahan diri ketika itu dipilih. Terkadang yang tenang tidak mundur. Terkadang mereka merestrukturisasi. Dan pada saat mereka kembali, mereka tidak lagi perlu meninggikan suara mereka. Karena keberadaan mereka sekarang mengaum di mana kata-kata tidak mampu. Dan saat kamu berdiri di sana, ruangan itu berubah bentuk. Tidak secara fisik, secara energik. Dinding-dinding mengingat segalanya. Lantai menyimpan jejak setiap kebohongan yang pernah kamu harus lewati. Setiap sudut telah menyaksikan seringai, bisikan, plot yang ditenun dalam bahasa pengecut. Tapi hari ini, hantu-hantu di sudut-sudut itu memiliki kesetiaan baru. Mereka tidak lagi menghantuimu. Mereka melayang di belakangmu. Mereka mencoba memanggil kembali kepercayaan diri lama mereka. Tapi kepercayaan diri itu disesuaikan dengan masa lalu di mana kamu diam karena ketakutan. Keheningan ini bukan ketakutan. Ini adalah kepastian. Seperti penutupan pintu yang tidak pernah mereka pikir akan tertutup. Dan sekarang, di sisi lain pintu itu, mereka berdiri telanjang. Tanpa naskah, tanpa kendali, dan tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Mereka bertanya apakah kamu ingin bicara, tapi ketenanganmu menjawab untukmu. Karena tidak setiap perhitungan datang dengan kebisingan. Terkadang itu datang dengan presisi. Seperti pisau bedah, kamu tidak di sini untuk berteriak. Kamu di sini untuk mendefinisikan ulang kehadiran. Dan dengan melakukannya, kamu mengubah ruang dari akrab menjadi asing. Mereka tidak bisa menemukan pijakan mereka. Karena segala yang mereka bangun, setiap ilusi, setiap kebohongan yang mereka bangun saat kamu tidak ada. Dan sekarang kamu ada di sini. Mereka melihat betapa kecilnya kerajaan mereka. Mereka pikir kamu akan kembali mencari validasi, tapi kamu tidak memburu pengakuan. Kamu menawarkan vonis diam, bukan melalui hukuman, tetapi melalui kontras. Kamu ada sekarang dalam keadaan yang tidak bisa mereka sentuh. Bukan karena kamu jauh, tetapi karena kamu tidak terikat. Mereka tidak bisa lagi mereduksimu menjadi peran, menjadi kesalahan, menjadi reaksi. Kamu telah bergerak di luar jangkauan mereka. Dan lebih buruk lagi, di luar relevansi mereka. Seseorang mencoba berbicara, suaranya pecah, yang lain mencoba humor. Itu runtuh di tengah kalimat, karena tidak ada yang berkembang biak di hadapan kebenaran mentah. Bukan ego, bukan penyangkalan, bukan fasad. Dan kamu tidak hanya memegang kebenaran, kamu telah menjadi kebenaran. Setiap detik kamu tetap diam, tanah di bawah mereka bergeser.
karena kebenaran tidak keras, itu tidak dapat dibantah. Dan ketika itu tiba dalam bentuk seseorang yang mereka coba hapus, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah keruntuhan. Mereka tidak kalah karena kamu berteriak lebih keras. Mereka kalah karena kamu tidak lagi perlu berpartisipasi, dan pergi akan mudah. Tapi berdiri di sana tanpa gentar, itu adalah penguasaan. Jenis yang tidak mengejar penyelesaian, itu adalah penyelesaian. Dan sekarang mereka tidak menyaksikan kembalimu. Mereka menyaksikan kenaikanmu tanpa kata-kata, tanpa permintaan maaf, hanya kehadiran yang tak terbantahkan dari seseorang yang pernah mereka remehkan, berdiri seperti monumen untuk segala yang tidak pernah mereka lihat datang. Kamu tidak kembali untuk balas dendam, kamu kembali untuk mengklaim keheningan yang pernah mereka jadikan senjata terhadapmu. Dan di tanganmu itu menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda, kekuatan tanpa pertunjukan. Mereka melihatmu sekarang seperti orang-orang melirik langit sebelum badai, tidak yakin apakah itu akan pecah atau berlalu, tapi mengetahui jauh di lubuk hati sesuatu yang tidak dapat diubah telah dimulai. Kamu tidak di sana untuk menghukum, kamu di sana untuk mengakhiri bab. Dan bab tidak berakhir dengan teriakan, mereka berakhir dengan pemahaman. Dan pemahaman yang kamu tinggalkan itu akan menghantui mereka lebih lama daripada jeritan apapun. Kamu keluar bukan seperti seseorang yang menaklukkan, tapi seperti seseorang yang tidak pernah perlu membuktikan bahwa mereka bisa. Dan itulah yang tetap bersama mereka. Bukan keheningan, bukan ketenangan, tapi kesadaran bahwa kamu sudah melanjutkan hidup sebelum mereka menyadari pergeseran itu. Kamu tidak kembali ke dirimu yang dulu. Kamu telah melampauinya tanpa suara keras, tanpa pidato perpisahan. Hanya jejak langkah yang bergema di belakangmu saat mereka menatap pintu yang tidak kamu tutup. Karena mereka tidak layak mendapat pintu dibanting, mereka bahkan tidak layak mendapat pandangan kedua. Kamu tidak datang untuk menang. Kamu adalah kemenangan. Dan ruangan itu, keheningan mati yang mereka duduki, itu bukan milikmu. Itu milik mereka.